Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratika. Saya dari program studi perbankan syariah kelas 2E. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Nurul Rahmawati pada mata kuliah Ushul Fikih 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep kaidah-kaidah istinbat hukum an-nahyu. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian an-nahyu. Menurut istilah, an-nahyu adalah sebagian mereka mengetahui yang dimulai dengan fiil berdasarkan pada bentuk yang asalnya dari atas, atau adanya perintah itu lebih tinggi tingkatnya daripada halnya. Perintah itu mutlak dan menghendaki wajibnya. Adapun definisi lain yaitu menuntut agar tidak melaksanakan sesuatu baik yang bersifat konkret ataupun abstrak, yang derajat orang yang melarangnya lebih tinggi, sehingga secara sederhana bahwa nahyu adalah menuntut berhenti melakukan suatu perbuatan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, baik bentuknya abstrak maupun konkret. Di sini ada macam-macam an-nahyu. Selain bermakna sebagai larangan, bentuk an-nahyu juga mempunyai makna-makna lain. Karena adanya pergeseran pengungkapan. Yang pertama seperti doa bermakna bahwa melarang ataupun menolak dengan doa dari derajat rendah kepada derajat yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 286 yang berarti, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa ataupun kami bersalah." Yang kedua ada ikmas, dapat diartikan ajarkan ataupun tawaran, seperti ajarkan seseorang kepada teman sebaya, "Hai saudara, janganlah engkau bersantai-santai." Yang ketiga irsyad, yang berarti petunjuk terhadap sesuatu yang baik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi, "Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu." Yang keempat ada dawam, yang berarti untuk larangan atau penolakan terhadap sesuatu yang ada atau semestinya yang masih tetap ataupun terus berlangsung, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim ayat 42 yang berarti, "Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim." Yang kelima bayan akidah, yang berarti menjelaskan akibat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat 161 yang berarti, "Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup." Yang keenam al-yais, berarti menunjukkan putus harapan ketika menolak ataupun melarang, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 66 yang berarti, "Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu kafir sesudah beriman." Yang ketujuh ada tamani, yaitu mengharap sesuatu yang diidamkan tetapi sulit tercapai atau mustahil didapatkan, seperti, "Hai malam gembira, janganlah engkau habis. Hai malam, janganlah pergi. Hai malam, panjanglah. Hai tidur, hilanglah. Hai subuh, berhentilah, jangan engkau terbit." Yang kedelapan ada tahbib, yang berarti ancaman, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tahrim ayat 7 yang berarti, "Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini." Yang kesembilan ada karah, yang menunjukkan makna kemakruhan, seperti janganlah sholat di kandang unta. Yang ke-10 ada taufik, yang berarti menunjukkan makna menegur, seperti janganlah engkau melarang suatu budi atau padahal engkau melakukan semisalnya. Yang ke-11
itinas yang berarti menghibur atau memberikan ketenangan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 40 yang berarti janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Yang ke-12 ada tahqir, menunjukkan makna untuk menghina, seperti janganlah Anda mencari kemuliaan, karena kemuliaan itu tangannya sesungguh sulit, dan hiduplah Anda secara tenang lagi nikmat hatinya. Yang selanjutnya, masa berlakunya larangan. Perbedaan pendapat ulama dalam hal apakah amar mutlak menuntut melakukan perbuatan secara terus-menerus atau selamanya. Berlaku pula dalam hal apakah nahi itu berlaku untuk sepanjang masa atau tidak. Ulama yang berpendapat bahwa amar tidak menunjukkan perintah mengerjakan untuk selamanya berpendapat bahwa larangan juga tidak menunjukkan berlakunya larangan itu untuk sepanjang masa. Selanjutnya, ulama yang berpendapat bahwa amar menuntut, perintah mengajarkan untuk selamanya, berpendapat bahwa nahi juga menuntut larangan sepanjang masa, namun dapat menerima pembatasan waktu jika adanya dalil-dalil. Jadi, kesimpulan dari materi saya adalah pengertian an-nahyu adalah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatnya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu. Terus macam-macam an-nahyu bermakna larangan. Bentuk an-nahyu juga mempunyai makna-makna lain karena adanya pergeseran pengungkapan seperti makna doa, itimas, irsyad, dawam, bayan al-qaidah, al-yais, tamani, karah, tahdib, takhir, itnas, dan taufik. Masa berlakunya larangan an-nahyu. Menurut ulama yang berpendapat bahwa amar menuntut perintah mengerjakan untuk selamanya berpendapat bahwa nahi juga menuntut larangan sepanjang masa, namun dapat menerima pembatasan waktu jika ada dalilnya. Baik, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.